Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai makna Undang-Undang Dasar 1945. Langsung saja. Makna alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945 mengandung makna dalil objektif dan dalil subjektif. Maksud daripada kalau alinea pertama ini memiliki makna dalil objektif, yaitu bahwa perjuangan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan juga kemerdekaan merupakan adalah hak asasi manusia seluruh bangsa di dunia ini. Yang artinya, bangsa Indonesia di sini berdiri di barisan yang paling depan untuk menghapuskan penjajahan di seluruh muka bumi ini. Bangsa Indonesia bukan hanya mempertahankan kemerdekaan, tetapi bangsa Indonesia ikut membantu negara lain yang masih memperoleh, yang masih berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Oke, maksud dalil subjek dalam alinea pertama yaitu bahwa bangsa Indonesia memiliki aspirasi untuk melepaskan diri dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun. Perjuangan itu dilihat dari penderitaan rakyat, kesadaran bangsa Indonesia untuk memiliki kemerdekaan, dan juga kesadaran untuk memiliki kehidupan yang bebas seperti itu. Oke, kita lanjut makna alinea kedua. Makna alinea kedua memiliki 3 makna. Yang pertama, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah sampai kepada hal yang menentukan, yaitu kemerdekaan. Yang kedua, bahwa momentum yang kita capai untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, bahwa kemerdekaan di Indonesia harus diisi dengan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, merdeka artinya bebas dari jajahan bangsa lain. Bersatu artinya negara Indonesia menghendaki kesatuan, yaitu negara Republik Indonesia. Indonesia bukanlah bangsa yang terpisah-pisah baik secara geografis ataupun sosial. Selanjutnya, berdaulat. Berdaulat artinya negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan negara lain yang merdeka. Yang artinya bangsa Indonesia bebas menentukan arah dan tujuan tanpa campur tangan negara lain. Adil. Adil artinya negara Indonesia mewujudkan keadilan terhadap rakyat Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Keadilan di sini artinya adanya persamaan hak dan kewajiban, seperti itu. Oke, yang terakhir, makmur. Makmur artinya negara Indonesia mewujudkan kemakmuran baik secara material maupun spiritual. Kemakmuran juga diwujudkan bukan hanya secara individu ataupun golongan, tetapi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Seperti itu. Oke, kita masuk makna alinea ketiga. Makna alinea ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa kemerdekaan yang kita capai bukanlah semata-mata karena hasil para perjuangan para pahlawan kita, tetapi adanya kekuasaan oleh Tuhan yang Maha Esa. Dilihat dari mana? Pada saat kita dijajah, kita hanya memiliki alat tradisional, sedangkan lawan kita sudah memiliki alat yang modern, seperti Jepang ya. Mereka sudah memiliki alat-alat yang modern, sedangkan kita hanya memiliki alat yang tradisional. Selain itu, mereka sudah memiliki prajurit yang sudah terlatih, yang siap tempur, sedangkan kita belum. Dilihat dari sana bahwa Indonesia tidak ada harapan untuk merdeka, tetapi dengan keteguhan hati dan semangat para pahlawan kita dan keyakinan bahwa Tuhan akan membantu, akan menolong hambanya yang berjuang di jalan kebenaran, maka dari sanalah Indonesia merdeka, seperti itu. Oke, makna alinea keempat yaitu memiliki 4 makna. Yang pertama adalah tujuan negara. Setelah Indonesia merdeka, yang menjadi tugas ataupun tanggung jawab kita adalah mewujudkan tujuan negara. Ya, setelah terwujud tujuan negara, maka secara bertahap tercapailah cita-cita negara. Oke, yang kedua yaitu ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar 1945, yang artinya Indonesia adalah negara hukum yang memiliki peraturan yang bersifat memaksa, yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Yang ketiga adalah bentuk negara. Bentuk negara kita adalah republik, yang artinya yang memilih pemerintahnya atau pejabatnya adalah rakyat Indonesia. Berbeda dengan kerajaan, ya. Mereka itu bukan dipilih oleh rakyat, tetapi secara turun-temurun. Itu dia. Oke, kita lanjut makna yang terakhir ya, yang ada dalam alinea keempat, yaitu dasar negara. Dasar negara kita adalah Pancasila. Jadi kelima sila ini merupakan adalah satu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena ini sudah cocok untuk negara kita yang majemuk ya. Karena kita adalah negara yang beraneka ragam. Kita contohkan aja, jika sila pertama mengenai ketuhanan tidak ada diatur di dalam negara kita, namun apa yang terjadi? Ya, otomatis akan terjadi kekacauan, itu dia. Makanya dibilang bahwa Pancasila ini, yang kelima sila ini udah cocok untuk negara kita. Itu dia. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.